Hai teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Sigit Sugiarto. Oke, baik teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya akan berikan contoh soal tentang tes wawasan kebangsaan mengenai sejarah bangsa Indonesia. Oke teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga silahkan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Dan sebagai bentuk apresiasi teman-teman kepada channel saya, agar channel saya dapat terus berkembang. Terima kasih teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan berikan 50 soal tentang sejarah bangsa Indonesia untuk tes wawasan kebangsaan di tes SKD CPNS tahun 2023. Simak sampai selesai teman-teman. Nomor 1, inti dari isi perjanjian London adalah: A. Belanda berhak menduduki Samudra Pasai. B. Inggris berhak atas kerajaan Sunda Kelapa. C. Sunda Kelapa diubah menjadi Batavia. D. Wilayah Sunda Kelapa dibagi menjadi dua, yaitu Batavia dan Jayakarta. Atau E. Belanda memperoleh daerah koloninya kembali yang telah dijajah Inggris termasuk wilayah Hindia Belanda. Kira-kira jawaban yang paling tepat? Silakan teman-teman. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman. Belanda memperoleh daerah koloninya kembali yang telah dijajah Inggris termasuk wilayah Hindia Belanda. Jadi, pada tanggal 13 Agustus 1814 di Eropa ditandatangani perjanjian London oleh Inggris dan juga Belanda, yang isinya Belanda memperoleh kembali sebagian besar daerah koloninya termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1816 Raffles meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Lanjut teman-teman, soal nomor 2. Land rente yang diterapkan Raffles di Indonesia maksudnya adalah: A. Pajak sewa tanah. B. Menguasai seluruh rempah-rempah. C. Hak atas kapal dagang lokal. D. Hak atas menguasai lahan tebu. Atau E. Hak membangun jalur kereta api. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, yaitu pajak sewa tanah. Jadi yang dimaksud land rente yang diterapkan oleh Raffles di Indonesia itu adalah pajak sewa tanah teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Nomor 3, sebelum meninggalkan Indonesia, Raffles memberikan kekuasaan pada: A. Cornelis de Houtman. B. Hisashi Imamura. C. John Vendal. D. Jenderal de Kock. Atau E. Malabi. Oke, teman-teman bisa pause video ini ya, barangkali mau jawab silahkan. Oke, jawaban yang paling tepat nomor 3 ini adalah yang C ya teman-teman, yaitu John Vendal. Jadi sebelum meninggalkan Indonesia, Raffles itu memberikan kekuasaan pada John Vendal ya teman-teman ya. Itu di tahun 1816, di bulan Maret ya teman-teman ya. Nomor 4, letak perubahan sistem dari pemilu Orde Baru ke pemilu 1999 adalah: A. Asas pemilu luber menjadi asas jujur dan adil. B. Kampanye pemilu berbentuk partai menjadi kampanye dialog. C. Sistem pemilu proporsional ke sistem distrik. D. Penampilan simbol partai menjadi penampilan pribadi calon. Atau E. Penyelenggaraan oleh pemerintah kepada komisi independen. Jawabannya Pak teman-teman. Oke, nomor 4, letak perubahan sistem pemilu di Orde Baru pada tahun 1999 itu adalah di sistem pemilu proporsional ke sistem yang distrik ya teman-teman ya. Itu adalah yang C. Lanjut soal nomor 5. Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang pada perjanjian: A. Kalijati. B. Renville. C. Meja Bundar. D. Linggarjati. Atau E. Romroyen. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman ya, Kalijati atau perjanjian Kalijati. Itu Belanda menyerahkan kekuasaannya kembali kepada Jepang atau menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang teman-teman di perjanjian Kalijati.
Nomor 6, Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang terjadi pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 15 Agustus 1942, D. 8 Maret 1942, atau E. 8 Maret 1945. Oke, jawabannya paling tepat yaitu adalah yang D ya teman-teman, yaitu 8 Maret 1942. Jadi, pada tanggal 8 Maret 1942 itu, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda yaitu Letnan Jenderal Hein ter Korten atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada pemimpin tentara Jepang yaitu Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Dicatat ya teman-teman ya. Saya ulang lagi. Jadi pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda yaitu Letnan Jenderal Hein ter Korten atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada pemimpin tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Lanjut teman-teman ya. Soal nomor 7. Pada perjanjian Kalijati, Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang yang diwakili oleh A. Jenderal Hitoshi Imamura, B. Laksamana Koisho, C. Kaisar Hirohito, D. Laksamana Maeda, atau E. Sudanko Nakamura. Kira-kira diwakili oleh siapa Jepang itu teman-teman ketika perjanjian Kalijati? Oke, diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura teman-teman ya. Lanjut teman-teman, soal nomor 8. Perjanjian Kalijati dilaksanakan di A. Subang, Jawa Barat, B. Pegangsaan Jakarta, C. Yogyakarta, D. Lebak, Jawa Barat, atau E. Panarukan. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, Subang, yaitu di Jawa Barat. Oke, jadi perjanjian Kalijati itu dilaksanakan di Subang, Provinsi Jawa Barat. Lanjut soal nomor 9. Pada awalnya, pendudukan Jepang di Indonesia disikapi oleh rakyat Indonesia dengan A. Optimis dan tangan terbuka, B. Konfrontasi, C. Dibiarkan saja, D. Dicegah dengan peperangan, atau E. Peperangan di daerah-daerah. Jawabannya apa teman-teman? Di pause dulu silakan. Oke, jawabannya paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman ya, yaitu optimis dan tangan terbuka ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, nomor 10. Salah satu propaganda Jepang untuk mengelabui rakyat Indonesia adalah A. Jepang memberlakukan Romusa, B. Jepang membuka tambang-tambang baru, C. Jepang membuka lahan perkebunan baru, D. Jepang mengaku sebagai saudara tua Asia, atau E. Jepang memberikan bantuan kepada rakyat Indonesia. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D ya teman-teman, yaitu Jepang mengaku sebagai saudara tua Asia. Oke ya. Jadi alasan Jepang diterima baik oleh rakyat di Indonesia ada beberapa alasan ya teman-teman ya. Di sini disebutkan ada 4 teman-teman. Silakan dicatat. Yaitu yang pertama, Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, alasan Jepang yaitu melakukan propaganda melalui gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Alasan yang ketiga, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksud hendak membebaskan rakyat Indonesia. Alasan yang terakhir, yang keempat, adanya semboyan Hakko Ichiu, yakni dunia dalam satu keluarga, dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama. Jadi ini adalah salah satu keempat propaganda atau alasan Jepang mempropagandai Indonesia untuk melalui rakyat Indonesia teman-teman ya, agar diterima baik oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Lanjut teman-teman, soal nomor 11. 3 daerah yang berhasil diduduki Jepang pada tanggal 1 Maret 1942 adalah A. Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragan, B. Eretan Wetan, Purbalingga, dan Semarang, C. Teluk Banten, Kalijati, dan Tarakan, D. Kalijati, Kragan, dan Cirebon, atau E. Subang, Tarakan, dan Pekalongan. Kira-kira daerah yang diduduki Jepang pada tanggal 1 Maret 1942 itu apa teman-teman? Apa saja? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan, dan juga Kragan ya teman-teman ya.
Lanjut. Nomor 12. Organisasi bentukan Jepang yang terdiri dari pasukan berani mati adalah A. Seinendan, B. Bakutai, C. Keibodan, D. Heiho, atau E. Hizbullah. Jadi pasukan berani mati dari bentukan Jepang itu adalah Bakutai ya teman-teman ya, yang B. Lanjut soal nomor 13. Maksud dari semboyan Hakko Ichiu adalah A. Dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama. B. Jepang saudara Asia. C. Jepang cahaya Asia. D. Jepang pemimpin Asia. Atau E. Jepang pelindung Asia. Oke, jawaban yang paling tepat tentang semboyan Hakko Ichiu adalah yang A ya teman-teman. Dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama. Nomor 14. Isi dari propaganda 3A adalah dari Jepang ya teman-teman ini ya. A. Jepang penguasa Asia, Jepang kawan Asia dan Jepang saudara Asia. B. Jepang raja Asia, Jepang kaisar Asia dan Jepang pemimpin Asia. C. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia dan Jepang pemimpin Asia. D. Jepang penjajah Asia, Jepang pelindung Asia dan Jepang cahaya Asia. Atau E. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia dan Jepang pengayom Asia. Jawaban yang paling tepat tentu saja yang C ya teman-teman, yaitu Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia dan juga Jepang pemimpin Asia teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman agak berisik ya, dihiraukan saja teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 15. Propaganda yang paling populer pada saat pertama kali Jepang menduduki Indonesia adalah A. Hakko Ichiu, B. 3A, C. Seinenden, D. Keibodan, atau E. Pendirian peta. Oke, propaganda yang paling populer saat pertama kali Jepang menduduki Indonesia yaitu adalah yang B ya teman-teman, 3A. Oke, yang tadi sudah disebutkan di soal nomor 14 ya teman-teman ya, tentang Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia dan Jepang pemimpin Asia. Lanjut teman-teman soal nomor 16. Pemberontakan pertama dan terbesar dari rakyat Indonesia yang disebabkan kekejaman Jepang dilakukan oleh organisasi A. TKR, B. Laskar Daerah, C. Peta, D. BKR, atau E. TNI. Oke, maksudnya BKR itu nama yang FCD ya teman-teman ya. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman, peta. Jadi nomor 16 jawabannya C, yaitu peta ya teman-teman ya. BKR ini di opsi D ya teman-teman ya. Kalau TNI tadi opsi E. Mohon maaf teman-teman ya, salah menulis. Jadi pemberontakan bangsa Indonesia itu yang terbesar terhadap Jepang adalah pemberontakan peta yang ada di Blitar, yang terjadi di Blitar pada tanggal 4 Februari 1945. Lanjut teman-teman, soal nomor 17. Kebijakan yang dibuat oleh Jepang yaitu pemerintah daerah dan rakyat wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang disebut A. Sistem Tonarigumi, B. Sistem autarki, C. Rumusa, D. Kerja rodi, atau E. Monopoli. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, yaitu sistem autarki. Oke, jadi sistem autarki ini yaitu kebijakan yang dibuat oleh Jepang di mana rakyat dan pemerintah wajib memenuhi kebutuhannya sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Nomor 18, di bawah ini yang bukan termasuk usaha penunjang kebutuhan perang Jepang adalah A. Pelaksanaan Kinrohoshi, B. Pelaksanaan Rumusa, C. Pembentukan Tonarigumi, D. Latihan kerja paksa, atau E. Pembentukan organisasi golongan tua. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman, yaitu pembentukan organisasi golongan tua. Jadi yang bukan ya teman-teman ya. Oke, jadi yang bukan termasuk usaha penunjang kebutuhan perang Jepang yaitu adalah pembentukan organisasi golongan tua. Untuk pelaksanaan Kinrohoshi itu termasuk, pelaksanaan Romusa juga termasuk. Kalau Kinrohoshi itu maksudnya latihan kerja teman-teman ya. Kalau pelaksanaan Romusa itu artinya kerja paksa. Pembentukan Tonarigumi ini artinya organisasi rukun ya teman-teman ya. Oke.
Lanjut teman-teman, soal nomor 19. Pemberontakan peta di Blitar dipimpin oleh A. Supriyadi, B. Letkol Soeharto, C. Jenderal Sudirman, D. Suhud, atau E. Latif Hendra Diningrat. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman ya, Supriyadi. Jadi pemberontakan peta yang ada di Blitar, yang terjadi di Blitar itu dipimpin oleh Supriyadi teman-teman. Lanjut soal nomor 20. Untuk memperkuat pengaruh Jepang di Indonesia, maka Jepang melakukan langkah-langkah: A. Memperdalam pelajaran agama, B. Menggunakan aksara kanji, hiragana, dan katakana di sekolah-sekolah pribumi, C. Membungkuk ke arah timur, D. Membangun puskesmas, atau E. Membangun pusat pertanian. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Penggunaan aksara kanji, hiragana, dan katakana di sekolah-sekolah pribumi. Oke, jadi untuk memperkuat pengaruh Jepang, diajarkan pula penggunaan aksara kanji, hiragana, dan juga katakana. Pengajarannya dilakukan di sekolah-sekolah melalui koran nasional berbahasa Jepang dan dibukanya kursus-kursus berbahasa Jepang. Nomor 21. Karena posisi Jepang yang terdesak karena kekalahan di Perang Pasifik, maka Jepang yang berkedudukan di Indonesia segera membentuk A. PPKI, B. PETA, C. BPUPKI, D. Seinenden, atau E. Heiho. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman, BPUPKI. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 22. BPUPKI dibentuk pada tanggal, kira-kira tanggal berapa teman-teman BPUPKI itu dibentuk? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, pada tanggal 1 Maret 1945. Ini gampang sekali teman-teman ya, segera dicatat ya. Nomor 23. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut A. Dokuritsu Junbi Kosakai, B. Dokuritsu Junbi Inkai, C. Chuosangiin, D. Heiho, atau E. Kibodan. Oke, dalam bahasa Jepang BPUPKI itu disebut Dokuritsu Junbi Kosakai teman-teman ya, atau yang opsi A. Lanjut soal nomor 24. BPUPKI diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. Soeharto, C. KRT Rajiman Weddiudiningrat, D. RP Suroso, atau E. Ichibangasei Ushio. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman, KRT Rajiman Weddiudiningrat, itu ketua dari BPUPKI. Lanjut teman-teman, nomor 25. Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Indonesia adalah A. Insinyur Soekarno, B. Soeharto, C. KRT Rajiman Weddiudiningrat, D. RP Suroso, atau E. Ichibangasei Ushio. Oke teman-teman, jawabannya yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman, RP Suroso. Jadi wakil ketua BPUPKI yang orang Indonesia adalah RP Suroso, karena wakil ketua BPUPKI itu ada orang Jepangnya juga ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 26. Indonesia dijajah oleh Belanda selama A. 350 tahun, B. 35 tahun, C. 3,5 tahun, D. 350 bulan, atau E. 3,5 bulan. Ini gampang sekali teman-teman ya. Jawabannya paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, 350 tahun. Lanjut nomor 27. Nusantara pertama kali disebutkan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan A. Sriwijaya, B. Singosari, C. Majapahit, D. Tarumanegara, atau E. Mataram Hindu, atau Mataram Hindu ya teman-teman. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman, Majapahit. Jadi teman-teman, Nusantara itu pertama kali disebutkan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian pada masa penjajahan Belanda diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda teman-teman. Begitu ya sejarahnya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 28. Indonesia berasal dari bahasa Latin yaitu Indus dan Nesos, yang berarti A. Hindia dan pulau-pulau, B. India dan pulau-pulau, C. India dan samudra, D. Hindia dan pulau, atau E. India dan pulau. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, India dan pulau-pulau. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 29.
Cikal bakal negara Indonesia adalah kerajaan A. Mataram Hindu, B. Tarumanegara, C. Majapahit, D. Singosari, atau E. Sriwijaya. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman, kerajaan Majapahit. Oke, jadi cikal bakal negara Indonesia itu adalah kerajaan Majapahit teman-teman, yang keberadaannya sekitar abad 13 sampai abad ke-15, yang merupakan kerajaan besar dan berjaya terlebih pada masa pemerintahan Patih Gajah Mada. Lanjut teman-teman, soal nomor 30. Negara-negara berikut yang pernah menjajah Indonesia kecuali A. Spanyol, B. Portugis, C. Belanda, D. Jepang, atau E. Amerika. Kecuali ya teman-teman ya. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman, Amerika. Jadi negara yang tidak pernah menjajah Indonesia adalah Amerika teman-teman. Lanjut, soal nomor 31. Organisasi pertama kali yang berdiri di Indonesia yang meninggalkan sifat kedaerahan dan sebagai simbol kebangkitan nasional adalah A. Budi Utomo, B. Jong Indonesia, C. Trijoko Darmo, D. Jong Sumatren Bon, atau E. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Oke, jawabannya paling tepat mudah sekali teman-teman, yaitu adalah yang A ya teman-teman, Budi Utomo. Jadi teman-teman, organisasi pertama yang berdiri di Indonesia yang meninggalkan sifat kedaerahan dan juga sebagai simbol untuk kebangkitan nasional adalah Budi Utomo, yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Dicatat ya teman-teman. Lanjut soal nomor 32. 3 orang yang mendapat julukan 3 serangkai adalah, silahkan di pause dulu teman-teman. Oke, jawabannya paling tepat yaitu adalah yang D ya teman-teman, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Dawas Deka. Nomor 33. Sumpah Pemuda lahir pada tanggal A. 28 Oktober 1926, B. 28 Oktober 1927, C. 28 Oktober 1928, D. 28 Oktober 1929, atau E. 28 Oktober 1930. Ini gampang sekali jawabannya teman-teman ya. Sumpah Pemuda lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Lanjut, 34. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada tahun, ini juga gampang sekali teman-teman ya. Pada tahun berapa Jepang mendarat di Indonesia? Pada tahun 1942 ya. Lanjut teman-teman, nomor 35. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dimakan kerja A. VOC, B. Rodi, C. Romusa, D. Kopagani, atau E. Tanam paksa. Oke, kerja paksa yang dilakukan oleh penjajah Jepang pada rakyat Indonesia dinamakan kerja Romuse teman-teman ya namanya, atau opsi C yang benar. Lanjut teman-teman, soal nomor 36. Kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda pada rakyat Indonesia dinamakan kerja. Nah, ini opsinya sama saja teman-teman. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Nah, ini di masa Belanda ya teman-teman ya. Ini dinamakan kerja Rodi ya teman-teman ya. Jadi Romusa itu pada penjajahan Jepang, kalau Rodi pada penjajahan Belanda teman-teman. Dicatat ya. Lanjut 37. PPKI dibentuk pada tanggal, nah, tanggal berapa PPKI itu dibentuk teman-teman? Oke, PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Oke ya. Lanjut soal nomor 38. Anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang. Kemudian bertambah beberapa orang menjadi A. 23 orang, B. 24 orang, C. 25 orang, D. 26 orang, atau E. 27 orang. Oke, jawabannya paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman. Anggotanya berubah menjadi 27 orang teman-teman. Lanjut soal nomor 39. Pembersihan kabinet Dwikora merupakan salah satu isi dari A. Trikora, B. Tritura, C. Super Semar, D. Catur Karya, atau E. Konferensi Meja Bundar teman-teman. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang Tritura teman-teman ya, yaitu yang B. Jadi saya tandai dulu teman-teman.
Jawabannya Tritura. Oke, jadi isi Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat atau 3 tuntutan rakyat adalah pembubaran PKI beserta organisasi masanya. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwi Kora, dan yang ketiga, penurunan harga-harga barang. Itu teman-teman ya, tuntutan 3 atau 3 tuntutan dari rakyat, teman-teman. Lanjut soal nomor 40. Gedung yang digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Sepaku Alam ke-8 saat mengadakan sidang istimewa adalah A. Gedung Agung, B. Gedung Sono Budoyo, C. Gedung Wayang, D. Gedung Kenowo, atau E. Balai Sinta. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, Gedung Sono Budoyo. Jadi gedung yang digunakan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 saat mengadakan sidang istimewa itu di Gedung Sono Budoyo, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman, soal nomor 41. Di bawah ini merupakan alasan raja-raja Jawa banyak yang memusuhi Dendles, kecuali A. Dendles tidak mau menghiraukan penderitaan rakyat, B. Dendles menjual tanah-tanah negara kepada para partikeler, C. Dendles memberi upeti yang banyak kepada raja-raja Jawa, D. Dendles menimbulkan kesengsaraan rakyat, atau E. Dendles adalah seorang pemimpin yang kejam. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman, yaitu Dendles memberi upeti pada yang banyak kepada raja-raja Jawa. Ini kecuali ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Soal nomor 42. Kapitulasi Tuntang terjadi pada tahun berapa teman-teman? Kapitulasi Tuntang itu pada tahun 1811 atau opsi yang E ya teman-teman. Lanjut soal nomor 43. Isi kapitulasi Tuntang adalah kira-kira perpindahan kekuasaan dari negara mana ke negara mana teman-teman? Kapitulasi Tuntang. Akan di pause dulu. Jawabannya paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman. Perpindahan kekuasaan dari Belanda kepada Inggris, teman-teman ya. Diingat-ingat ya. Lanjut soal nomor 44. Pada kapitulasi Tuntang, Belanda menyerahkan kekuasaan pada Gubernur Jenderal A. Willem Dendles, B. Thomas Stamford Raffles, C. Dendles de Jock, Jenderal de Jock de Koksmama, D. Cornelis de Houtman, atau E. Malabi. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Thomas Stamford Raffles, itu jenderal dari pemerintahan mana teman-teman? Inggris ya teman-teman ya. Tadi sudah dibahas di nomor 43. Lanjut soal nomor 45. Perjanjian London terjadi pada tanggal berapa teman-teman? Terjadi pada tanggal 13 Agustus 1814. Jadi teman-teman, pada tanggal 13 Agustus 1814 di Eropa ditandatangani Perjanjian London oleh Inggris dan juga Belanda, yang isinya Belanda memperoleh kembali sebagian besar daerah koloninya termasuk Indonesia, teman-teman ya. Lanjut, nomor 46. Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal. Ini gampang sekali teman-teman ya. Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, 1 Juni. Lanjut soal nomor 47. Salah satu keputusan perundingan Romeroy adalah, salah satu keputusannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D ya teman-teman. Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia, teman-teman ya. Lanjut soal nomor 48, mohon maaf. Indonesia resmi kembali ke negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, teman-teman ya. Jadi Indonesia resmi kembali ke negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Nomor 49. Tidak diberlakukannya Undang-Undang 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 merupakan isi dari A. Trikora, B. Tritura, C. Supersemar, D. Mosi tidak percaya, atau E. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jawabannya paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman, yaitu isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Nomor 50. Keibodan merupakan pasukan bentukan Jepang yang merupakan, nah keibodan itu apa teman-teman ya? Oke, keibodan itu adalah barisan pembantu polisi yang anggotanya berusia 23 sampai 35 tahun, atau opsi yang B teman-teman ya. Ya teman-teman semuanya, untuk 50 soal di sejarah bangsa Indonesia saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silakan teman-teman subscribe karena gratis ya teman-teman, dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak sampai selesai. Semoga sukses semuanya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.